warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kali bertemu dengan Bu Yara untuk pelajaran IPA ya. Untuk kelas 7 kita kemarin nggak ketemu. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan kalian sehat selalu walaupun belajar dari rumah. Kalian tetap semangat dan tetap bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Untuk kelas 8, selamat datang di kelas 8. Nah, kita akan menggunakan buku sumbernya adalah buku penerbit dari Platinum dan mudah-mudahan nanti ini kalian segera dapatkan. Di sini kalian akan pelajari ada 12 bab yang akan kita pelajari selama 1 tahun dan nanti mudah-mudahan 6 bab kita bisa pelajari walaupun di masa pandemi bisa tercapai. Nah, untuk awalan yang akan kita pelajari di kelas 8 ini adalah mengenai gerak makhluk hidup. Kalau kita ketahui yang namanya makhluk hidup yang Allah ciptakan itu hanya 3. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, untuk manusia dan hewan, kalau kita berbicara gerak, kalau manusia kayak kita ya, ibu gerak pindah dari sini ke sini. Kelihatan ya geraknya ya, dari sini ke sini lagi. Atau ibu maju ke depan, mundur ke belakang. Kan kelihatan ya pindahnya ya. Kelihatan. Kalau kalian lari, kalian goyang-goyang tangannya, kalian kepalanya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu kan kelihatan. Hewan juga sama. Terlihat gerakan si kucing, lari, ada ayam, ada bebek, kan kelihatan. Burung terbang, kelihatan geraknya. Nah, untuk pertama kita akan pelajari bagaimana tumbuhan itu bergerak. Mungkin geraknya tumbuhan itu tidak sama seperti hewan. Dia yang pindah tempat. Pernah nggak lihat tumbuhan pindah tempat? Kemarin ada pohon jati di sana, di depan kelas ada pohon sawo di depan kelas kalian tadi ya misalkan ya. Kemudian besoknya udah pindah lagi. Pohon sawonya pindah ke samping sebelah kanan rumah atau ke sebelah belakang rumah. Nah, kan pasti yang ada kita malah takut gitu ya. Itu kenapa pohon pindah-pindah begitu ya. Nah, gerak tumbuhan itu tidak seperti itu. Gerak tumbuhan itu tidak semuanya berpindah. Nah, apalagi untuk tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi yang dia punya akar, punya batang, dan punya daun yang sejati, dia pindahnya itu nggak pindah semua badan, ya, nggak kayak ibu pindah begini, ya, ibu pindah ke sini kan enggak. Tapi dia adalah pindah yang sebagian tanaman, sebagian dari tumbuhan. Ada daunnya, ada akarnya. Nah, itu pindahnya seperti itu. Jadi tidak seperti hewan ya, jangan seperti yang bayangkan seperti hewan. Dan kalau untuk tumbuhan itu ada faktor luar yang biasanya merangsang. Ada yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, ada yang tidak, gitu ya. Makanya nanti kita akan pelajari ada namanya gerak endonom ya, gerak yang dia itu tanpa dipengaruhi oleh rangsangan apapun, dia akan bergerak ya, kayak gerakan di dalam lingkarannya sitoplasma di dalam sel. Nah, itu dia tidak perlu dirangsang oleh matahari, tidak perlu disentuh, tidak perlu dikasih air, dia pasti bergerak sendiri gitu ya. Nah, ada yang geraknya itu dipengaruhi oleh rangsangan, harus dirangsang oleh sentuhan baru dia bergerak, harus dirangsang oleh matahari, oleh gaya gravitasi bumi, oleh air, nah baru bergerak. Ada yang dia itu pindahnya sebagian, ada yang pindahnya semuanya. Nah, itu berbeda-beda untuk setiap tanaman, ada jenisnya sendiri. Nah, untuk jelasnya nanti Ibu akan paparkan melalui tayangan yang berikut ini. Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada manusia dan pada hewan. Untuk gerak pada manusia dan hewan, itu prinsipnya adalah gerak pindah tempat. Sedangkan tumbuhan tidak seperti itu. Tumbuhan itu bergerak secara tidak diketahui oleh mata manusia, tapi pada dasarnya dia sudah bergerak. Dia biasanya bergeraknya sebagian dari bagian tumbuhan, bisa akarnya, bisa daunnya, atau bagian lain yang ada di dalam tumbuhan. Nah, bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, kita lihat
Pernah tidak kalau misalkan kita lihat burung? Burung itu dapat terbang bebas di udara. Apa yang mempengaruhi burung itu dapat terbang, dapat bergerak? Nah, ini kita akan mulai bagaimana perbedaan makhluk hidup dan benda. Nah, ini kita bisa skip. Nah, ketika kita lihat tumbuhan, pernah kalian menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi ketika dia disentuh? Pasti dia akan menguncup. Kenapa dia menguncup? Karena ada rangsangan berupa sentuhan oleh tangan kita. Nah, kita akan coba kaji seperti apa sebetulnya gerak pada daun putri malu. Ini adalah salah satu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu kita bagi menjadi 3. Gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Gerak esionom itu dibagi menjadi gerak nasti dan gerak tropisme serta gerak taksis. Contohnya gerak nasti itu adalah menutupnya daun putri malu, menutupnya daun venus, menutupnya daun majemuk karena malam, mekarnya bunga pukul 4, dan membuka dan menutupnya stomata. Kemudian gerak-gerak tropisme, gerak yang dipengaruhi oleh rangsang. Gerangsang apa saja? Ada yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya atau fototropisme, seperti gerak batang ke arah cahaya. Gerak akar ke dalam pusat bumi, yang dipengaruhi oleh bumi. Gerak membelitnya ujung batang pada sulur tanaman, tigmotropisme. Dan gerak akar menuju tempat yang berair. Serta yang ketiga adalah taksis, yaitu contohnya adalah gerak kloroplas ke arah cahaya. Apa itu tropisme? Gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Dan arah gerak dipengaruhi oleh datangnya arah rangsang. Geotropisme dia rangsang oleh pusat gravitasi. Maka dia akan menuju kepada pusat gravitasi bumi, yaitu ke bawah. Kacang yang sudah tua, dia akan memecah dengan sendirinya. Nah, itu termasuk salah satu gerak. Nah, selanjutnya gerak higroskopis. Dia dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Contohnya pecahnya kulit polong-polongan, kembang merah, kacang buncis, membukanya kotak spora, itu dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Ini contohnya, biji polong-polongan. Nah, gerak esionom. Dia gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangannya itu bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Gerak endonom, gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak rotasi sitoplasma misalnya tidak dipengaruhi orang sangat apapun. Gerak yang spontan atau autonom atau endonom, dia dipengaruhi oleh dalam dirinya sendiri, seperti protoplasma sel tanaman. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, dia dipengaruhi dari dalam tubuhnya dia sendiri. Kemudian ada niktinasti. Niktinasti contohnya adalah daun petai Cina yang menutup saat malam. Daun putri malu juga contoh dari nasti, disentuh karena sentuhan tangan kita dia akan menutup daunnya. Fotonasti, bunga pukul 4 pagi hari dan sore hari dia akan mengalami bentuk yang berbeda. Kemudian tigmotropisme, dia dipengaruhi oleh sentuhan. Sulur tanaman, dia akan melilit ke batang. Kemudian juga ada stomata daun. Kemudian ada fototropisme, dia dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Kemudian Venus yang menangkap serangga. Nah, nasti itu gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar dan arah geraknya tidak dipengaruhi datangnya rangsang dari arah manapun. Ketika dia diberikan rangsangan, maka dia akan memberikan respon oleh si tumbuhan. Taksis
berbeda dengan nasti. Taksis itu adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contohnya, gerak pindah tempat organel kloroplas dalam salah satu tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Sebelum disinari dan setelah disinari, dia akan ada perubahan bentuk dari jaraknya karena ada proses pindah tempat. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Nah, mudah-mudahan akan semakin jelas bahwa gerak tumbuhan itu sangat berbeda dengan gerak manusia dan hewan. Gerak tumbuhan tidak ada gerak pindah tempat, tapi gerak pindah sebagian dari bagian tumbuhan itu sendiri. Dari tayangan yang tadi kalian lihat, dari slide yang kalian lihat, kalian bisa bedakan mana tanaman yang dia dipengaruhi oleh rangsangan, mana yang tidak, mana yang pindahnya semua bagian, mana yang hanya sebagian saja. Nah, ada yang dipengaruhi oleh arah rangsang, ada yang nggak dipengaruhi oleh rangsang. Nah, sehingga nanti kalian akan tahu, bisa menyimpulkan kenapa saya punya pohon kok dia nggak tumbuh-tumbuh, kenapa saya nanam tanaman kok dia nggak berbunga, dia kok gerak, kok arah pohonannya ke arah kanan terus gitu ya, kok arahnya ke arah kiri terus gitu ya. Kalian mudah-mudahan bisa menjawab fenomena-fenomena yang kalian lihat di sekitar kalian ya. Mudah-mudahan kalian semakin memahami bahwa gerakan pada tumbuhan itu berbeda dengan gerakan yang ada pada hewan dan manusia. Mungkin itu dulu, kita lanjut pertemuan selanjutnya dengan gerak hewan dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.